Waktu Allah menguji saya dengan berbagai macam ujian, tentu semua dari kita punya ayat-ayat favorit, teman-teman semua. Ayat-ayat favorit itu yang menguatkan hati kita. Ayat-ayat favorit bagi saya itu ada dua. Kalau saya lagi sedih, saya lagi merasa down, maka keluarlah tuh ayat yang menjadi penghibur bagi saya. Semua dari kita punya ayat favorit masing-masing. Ayat favorit saya kalau saya lagi terjatuh, kemudian ayat yang menghibur saya adalah wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan lemah, jangan sedih, sesungguhnya engkau ditinggikan derajatnya kalau engkau orang-orang beriman. Orang-orang beriman itu dia nggak perlu sedih berlama-lama dan nggak perlu takut berlama-lama karena dia tahu Allah selalu bersama dengan dirinya. Allah nggak pernah meninggalkan dirinya. Kita yang ninggalin Allah, Allah nggak ninggalin kita. Termasuk ayat berikutnya yang menjadi favorit saya ibu semua, dalam keadaan kadang-kadang yang namanya ujian itu kayak mimpi ya, maksudnya tiba-tiba terjadi begitu aja. Contohnya saya, siapa yang menyangka dari miliaran manusia Allah pilih saya punya anak dengan kelainan langka. Padahal perasaan saya udah sehat-sehat aja, minum vitamin juga banyak, nggak ada keturunan dengan kelainan langka, tiba-tiba Allah berikan anak dengan kelainan langka. Ternyata juga di kesempatan yang lain, siapa sangka ternyata di depan mata kepala saya sendiri saya lihat ibu saya dalam keadaan serangan jantung hingga tak bernafas, denyut nadinya nggak ada, badannya sudah dingin, kulitnya sudah pucat, masuk ICU, dokter katakan mungkin nggak bisa bertahan, akhirnya alhamdulillah sampai hari ini sehat. Jadi kadang-kadang ujian dari Allah itu mendadak, ya nggak Bu? Kita kadang-kadang nggak prepare gitu, nggak persiapan gitu. Tiba-tiba mendadak terjadi begitu aja. Kadang-kadang sampai saking kagetnya, nangis aja nggak bisa. Yang ada cuma gemetar dan terdiam. Itu yang saya rasakan ketika saya melihat keadaan ibu saya, atau saya lihat tiba-tiba papa saya udah nggak ada, tiba-tiba saya dapat anak dengan kelainan langka dan sebagainya. Itu membuat kadang-kadang nggak bisa berbuat apa-apa selain diam dan bergetar aja tangannya. Ternyata semua obatnya itu ada dalam Al-Quran. Tadi kita katakan bahwa Al-Quran fungsinya sebagai petunjuk. Al-Quran mengarahkan berbagai macam apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Dalam surah Al-Baqarah 216, ini juga saya rasa kekuatan orang-orang Gaza. Mereka tahu bahwa semua takdir Allah adalah baik. Nggak ada takdir yang namanya buruk. Takdir buruk itu hanya pikiran kita saja, teman-teman semua. Karena semua yang Allah takdirkan adalah baik. Kenapa bisa begitu? Lihat saja dalam surah Al-Baqarah 216. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Boleh jadi apa yang kamu tidak suka itulah yang terbaik untuk kamu. Artinya apa? Boleh jadi sesuatu yang kita nggak pengen terjadi pada diri kita, kata Allah itulah yang terbaik untuk kamu. Boleh jadi apa yang kamu suka belum tentu terbaik untuk kamu, Allah mengetahui dan manusia tidak mengetahui. Teman-teman, kita sering sekali melihat video teman-teman kita di Gaza, di Palestina sana. Mereka pernah nggak dengar, ya Allah, kenapa nggak adil, ya Allah, kenapa Engkau jahat sekali pada kami, ya Allah. Pernah nggak dengar kalimat itu di video-video yang teman-teman lihat dari teman-teman kita di Gaza? Pernah nggak mereka marah sama Allah? Sejauh ini pernah nggak? Ya Allah, kenapa Engkau jahat padaku, ya Allah, Engkau tidak adil padaku, ya Allah, padahal aku adalah penghafal Quran. Pernah nggak dengar video itu sejauh ini? Nggak pernah kan? Apa yang teman-teman dengar? Selain mereka menyebut-nyebut nama Allah, apalagi yang mereka bilang? Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah, bersyukur sama Allah di saat ujian dahsyat terjadi pada mereka. Kok bisa ya ada orang yang ketika ditimpa ujian dahsyat, anaknya mati syahid, suaminya, semuanya, dia tinggal sebatang kara, nggak ada rumah, masih bisa bilang Alhamdulillah. Pernah nggak lihat videonya teman-teman semua? Dan gak cuma 1-2 orang yang mengucapkan begitu. Alhamdulillah, ini bagian dari takdir Allah. Alhamdulillah, anak-anak kami semuanya sudah berada di surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kami pun akan menyusul mereka. Masih bisa bilang Alhamdulillah. Sampai-sampai video mereka yang bersyukur ini tersebar luas ke seluruh dunia, sampai ke dunia barat sana. Teman-teman tahu nggak, berbondong-bondong orang karena perang yang berkepanjangan ini akhirnya kan jadi meneliti orang-orang di barat sana. Kenapa ya? Kok ada orang yang tertimpa musibah, ditimpa kesakitan yang dahsyat, masih bisa bersyukur loh. Tingkat keimanan seperti apa ini? Siapa ini mereka? Kalau teman-teman ngikutin pemberitaannya, itu menjadi wasilah banyak orang-orang di barat sana yang pada akhirnya jadi meneliti. Kok ada ya orang yang dikasih ujian yang dahsyat kayak gini, yang beratnya luar biasa seperti ini, masih ya sakit iya, nangis iya, tapi masih bersyukur.
Mereka ini siapa? Apa yang menjadi kekuatan bagi mereka? Nggak ada satu orang pun yang terdengar marah-marah sama Allah, benci atau mengatakan Allah nggak adil. Kita baru dikasih ujian satu aja misalnya, kita lantas mengatakan, ya Allah jahat sekali engkau tinggalkan aku ya Allah, di mana engkau ya Allah, engkau tidak adil padaku ya Allah, padahal aku udah sholat, aku udah mengaji, Allah aku sudah berhijrah padamu. Sebagian kita ada yang marah, padahal ujian kita nggak seberapa. Tapi orang-orang Gaza punya tingkat keimanan yang sangat tinggi sampai-sampai mereka bersyukur, berterima kasih ya Allah, anakku syahid, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman semua, dalam menghadapi musibah ada 4 jenis manusia. Jenis manusia yang pertama adalah ketika ditimpa ujian dia marah-marah sama Allah. Ini sering sekali saya lihat pada proses ibadah haji. Saya ibadah haji sebelumnya sudah pernah ibu sekalian, dan ibadah haji itu benar-benar ketahuan semua karakter orang. Karena pada saat itu keadaan susah. Ibadah haji itu panas, Bu. Teman saya di Arab mengatakan di Mekah sekarang itu sudah 50 derajat. Panasnya luar biasa. Belum lagi kalau ada hujan nggak dapat tenda, nggak dapat makan. Jadi ketika ibadah haji saya melihat banyak sekali orang-orang yang marah kepada Allah. Kenapa ya Allah kok gini banget sih hidup saya ya Allah? Ketika engkau berangkat haji, mau engkau orang sekaya apapun, punya jabatan sahabat apapun, tetap aja pada saat ibadah haji engkau sama di hadapan Allah. Mungkin kadang-kadang nggak dapat makan, kadang-kadang nggak dapat tenda, kadang-kadang terlantar, bisa juga begitu. Kadang-kadang nyasar berjalan itu bisa juga begitu. Jadi banyak orang-orang yang marah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam menghadapi ujian Allah, teman-teman lihat teman-teman berada di posisi yang mana. Tingkatan pertama adalah mereka yang marah sama Allah. Kenapa sih ya Allah, belum selesai ujian satu datang lagi ujian berikutnya, maumu tuh apa sih ya Allah? Ada orang-orang yang marah sama Allah, dia tinggalkan Allah. Terserah engkau ya Allah, aku nggak butuh padamu ya Allah. Pergi meninggalkan Allah. Padahal meninggalkan Allah adalah musibah terbesar bagi kehidupannya. Allah nggak pernah ninggalin kamu, kamu yang ninggalin Allah. Yang kedua, ada jenis orang-orang yang ketika ditimpa ujian dia sabar. Sabar itu artinya menahan. Dia bisa marah-marah, dia bisa tepuk-tepuk pipi, dia bisa jambak rambutnya, dia bisa menghancurkan, tapi dia tahan, sabar. Orang-orang yang sabar. Ketiga, jenis orang-orang yang ketika ditimpa ujian-ujian dalam kehidupan dia ridha. Ridha itu apa? Nggak merasa sakit. Ridha itu apa? Menerima semua takdir dari Allah dan tahu bahwa semua takdir adalah baik. Semua takdir baik, iya. Kalau ada orang yang jahat sama saya, semua takdir baik, iya. Dengan orang yang jahat padamu itulah dia guru kehidupanmu. Karena dia kita belajar banyak hal. Benar nggak teman-teman semua? Lewat dia kita belajar sabar, lewat dia kita bisa belajar untuk memaafkan, lewat dia kita bisa belajar lapang dada, lewat dia kita bisa belajar lebih tawadu dan sebagainya. Jadi semua yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya adalah baik. Selalu ada pelajaran setelahnya. Jadi tingkatan orang berikutnya ketika ditimpa ujian dia ridha. Bukankah bagian dari rukun iman adalah percaya pada qada dan qadar, percaya pada takdir Allah? Percaya pada takdir Allah adalah engkau yakin dan percaya dan terima bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupanmu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah takdirkan engkau merasakan itu, engkau mengalami itu. Jadi jangan lagi tanya kenapa ya Allah, karena memang engkau harus menjalani itu untuk menjadi dirimu yang sekarang. Jadi tingkatan orang-orang yang ditimpa musibah ridha, dan tingkatan yang paling dahsyat luar biasa adalah bersyukur. Ketika ditimpa ujian masih bisa bilang alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah untuk semua keadaan. Terima kasih ya Allah. Sama seperti Nabi Ayub alaihissalam, dalam waktu yang bersamaan sudah sakit parah, sakit kulit itu sampai ulat-ulat menggerogoti badannya. Seluruh kaumnya meninggalkannya. Anak-anak dikatakan 12 orang meninggal dunia. Seluruh hartanya habis, hewan ternaknya mati mendadak, tanaman-tanaman tiba-tiba terbakar, nggak punya harta sama sekali. Apa kata Nabi Ayub? Dalam surah Al-Anbiya ayat 83, anni nasaniyat duru anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya ditimpa penyakit ya Allah, tapi engkaulah yang maha penyayang dari semua penyayang. Masih bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.